Hai semua. Sebelum kita memulai ibadah singkat kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Dan doa dimulai. Doa selesai. Mari kita bernyanyi bila mau ada. Mari berdoa. Puji syukur panjatkan kehadiranmu di mana cinta kasih dan tekanan pada hari yang lalu sampai pagi hari ini. Dan Tuhan kami mau daripada singkat kami, berikan lagi guru-guru kami kesehatan supaya bisa memberi pendidikan yang baik kepada kami. Dan begitu orang tua kami, berikan lagi kesehatan kepada orang tua kami, umur yang panjang supaya mereka bisa melengkapi hidup kami dan memberi nafas
kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, jika kami dapat melaksanakan ibadah kami ini. Kiranya hadir di tengah-tengah kami, Engkau buka pintu hati kami agar kami dapat menerima firman yang hendak tersampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kami ya Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak ulangi ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ilmuwan pada zaman dahulu merasa kalau semua itu bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi ketika mereka hendak menciptakan sesuatu yang bernapas, mereka terbentur. Sehingga para ilmuwan itu pun mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ada yang mengadakan. Tetapi boleh terus berlanjut. Ketika itu terus ditelisik, ketika itu terus ditelusuri, terbentur. Jadi apa yang mengadakan? Apa awal dari yang mengadakan ini? Maka ilmuwan sepakat bahwa ada sesuatu yang sangat besar, bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa yang mengadakan semuanya ini, yang tidak bermula dan tidak berakhir. Alfa dan Omega itu yang disebut Allah. Makanya dikatakan di sini pada mulanya adalah firman. Firman dikatakan di sini kalau di dalam bahasa Yunani itu logos, yang berarti adalah Yesus. Ada yang mengadakan, ada sesuatu yang besar. Makanya para ilmuwan pun tidak berani untuk bermacam-macam mengatakan bahwa mereka itu adalah yang terhebat. Mereka itu yang paling luar biasa. Makanya Albert Einstein pun yang sudah paham tentang teori relativitas, dia tidak berani mengatakan dia itu hebat. Apalah arti ini bukan yang mengadakan alam semesta ini, langsung begitu kata Albert Einstein. Nah, firman Tuhan pada hari ini juga berhubungan dengan yang ini, yang baru dilukis semalam oleh anak-anak kelas 6. Ya, itu lukisan mereka. Bapak senang sekali ketika ini berhasil dibuat. 21st century skills. Keterampilan ada 21. Ada 3. Yang pertama learning skills, literary skill, and social skill. Nah, kenapa ini penting? Ini keterampilan ada 21 atau keterampilan di revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0. Kalau ada revolusi industri 4.0 berarti ada 3.0, 2.0 dan 1.0. Itu adalah perkembangan zaman. Perkembangan zaman dari tahun ke tahun. Nah, lihat itu. Dulu jauh di sekitar sebelum tahun 1700-an, manusia itu bekerja mengandalkan tenaga. Mengerjakan sawah mengandalkan tenaga, otot, mengangkat sesuatu mengandalkan tenaga, baik tenaga manusia maupun hewan. Nah, James Watt itu menemukan yang namanya mesin uang. Disitulah dimulai revolusi industri 1.0. Dan
digantikanlah tenaga manusia itu menjadi tenaga mesin, yang menggerakkan masih mesin uang. Itu ditandai di tahun 1700-an. Kemudian di tahun 1800-an atau satu abad setelahnya adalah industri 2.0 yang disitulah ditemukan listrik. Ayo, yang kelas 6, siapa yang menemukan listrik? Thomas Alva Edison dan juga Nikola Tesla, ya, itu adalah bapak-bapak listrik. Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla itu menemukan listrik. Kemudian ketika ditemukan listrik, maka banyaklah alat-alat yang bisa membantu pekerjaan manusia dengan tenaga listrik. Bisalah nyala lampu, bisalah nyala mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga listrik. Kemudian di industri 3.0 lahirlah yang namanya komputer di tahun 1900-an. Satu abad setelahnya juga. Tetapi apa? Belum ada yang dinamakan kecerdasan buatan atau Internet Things. Internet Things atau internet yang berpikir lahir di industri 4.0 sekarang. Zaman kita di zaman 21st century. Siapa yang membuat semua ini? Itu dapat manusia. Tetapi manusia sekarang malah kebanyakan diperbudak oleh zaman. Itu ironi, sembur ironi itu namanya. Manusia yang menciptakan kecanggihan, tetapi manusia tidak bisa mengikuti kecanggihan. Hari ini zaman sudah canggih, peralatan-peralatan sudah canggih, internet sudah berpikir. Manusia menanamkan kecerdasan kepada internet dan internet itu mengembangkan kecerdasannya sendiri. Meaning error. Kalau di manusia banyak yang namanya human error atau kesalahan manusia. Kalau mesin sudah itu tipis sekali karena mesin sudah bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Mungkin apa yang Bapak sampaikan ini jauh dari pemikiran kalian, tetapi tidak apa-apa. Harus Bapak sampaikan supaya kita melek dengan apa yang dinamakan perkembangan zaman, supaya kita tidak tertinggal. Kita tidak bisa menciptakan, kita hanya sebagai user atau pengguna. Tetapi user pengguna pun tidak bisa. Itu sangat miris sekali. Ketika disuruh mungkin kalian sering-sering pakai handphone, ini semua sudah sering pakai handphone, bikin dulu fotonya supaya hilang jerawatnya ini. Tidak bisa kan? Bikin dulu hidungnya supaya mancung, tidak bisa kan? Itu karena memang menggunakan teknologi pun kita tidak bisa. Jangan diciptakan. Nah, ayolah kalian itu anak-anak. Udah kalian dengarkan ini dari Bapak, tadi Bapak aku, Bapak sendiri pun tidak bisa mengikuti. Tetapi Bapak mau belajar, kalian juga belajar. Berkembang terus, ikuti. Harus selalu Bapak katakan, talk less, do more. Jadi bicara banyak, bertindak. Lihat dulu ini. Yang gambar di situ itu adalah James Watt. Itulah yang menemukan mesin uang. Dan yang satu lagi itu adalah siapa yang tahu? Ayo. Siapa ini? Ini pemilik separuh bumi. Karena hartanya 4.000 triliun. Ini orang terkaya pertama yang mencapai hartanya 4.000 triliun. 4.000 triliun itu belanja Indonesia itu 1 tahun masih sekitar 3.000 triliun per tahun. Bayangkan. Ini hartanya 4.000 triliun bisa membiayai satu negara. Siapa namanya? Elon Musk. Dedemu yang mendirikan perusahaan Tesla. Dedemu bukan dedemu sih, tetapi yang mendirikan perusahaan mobil listrik. Dan dia juga ada namanya SpaceX yang menelusuri ruang angkasa. Ke depan dia akan membawa orang-orang, manusia-manusia dari bumi untuk berwisata ke planet Mars. Karena planet Mars sekarang sudah bisa dikunjungi untuk berwisata. Ini dia. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan kita hari ini? Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iman tanpa ilmu hasilnya radikal, ilmu tanpa iman hasilnya arogan. Jadi harus balance, harus berbarengan. Nah, ini
kita harus ingat, meskipun begitu hebatnya si Elon Musk tadi dan si James Watt tadi dan semua penemu-penemu yang ada di dunia ini, kita harus ingat semua itu pemberian Tuhan. Tuhan memberikan akal budi kepada manusia supaya manusia bisa meningkatkan kemampuannya itu untuk membantu dirinya di dalam menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Kuasai dan taklukkanlah bumi. Itu dia. Makanya kita harus ingat, seperti ilmuwan-ilmuwan tadi yang mengatakan bahwa ada yang sangat besar yang menjadikan semua itu. Makanya kita harus ingat bahwa ada Allah yang menciptakan semua ini. Amin. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, sadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang sangat kecil, manusia yang fana, manusia yang terbatas untuk memahami segala sesuatu yang besar yang telah Engkau lakukan, dan ajarkan kami untuk mampu mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia kami. Terima kasih untuk firman yang tersampaikan pada hari ini. Sadarkan kami juga ya Tuhan, agar kami selalu senantiasa mengagungkan nama-Mu di setiap hal-hal yang kami perbuat. Terima kasih ya Bapak. Amin. Bernyanyi sambil menunggu persembahan. Terima kasih Bapak, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami. Terimalah ibadah kami menjadi ibadah yang harum untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan doa kami. Bapa
Jacob